Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita akan dengarkan dengan tema menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Raja yang berkuasa mutlak dalam kehidupan kita, maka kita semua telah dilahirkan kembali kepada suatu pengharapan yang penuh di dalam Dia, atau kepada suatu hidup yang penuh pengharapan di dalam Dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Rasul Petrus ketika dia menyampaikan surat ini kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan, karena apa yang Tuhan sudah lakukan, melahirbarukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan sudah memiliki suatu hidup yang penuh pengharapan, maka untuk menanggapi hal ini, Rasul Petrus dia mengungkapkan di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dengan kita menerima karya Tuhan yang melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kita telah memiliki hidup yang penuh pengharapan. Dan dengan itu kita menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di dalam surga bagi kita semua. Alkitab mengatakan apa yang tersimpan di surga tidak bisa dicuri oleh pencuri, tidak bisa dirusakkan oleh nengat dan karat. Itu berarti pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, di mana kita semua telah dilahirkan kembali, dan apa yang Tuhan sudah buat bagi kita tersimpan di surga, terjamin 100%. Untuk meresponi hal ini, kita sebagai orang yang percaya menyatakan ucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita dengan melahirbarukan kita menjadi anak-anak Allah dan pewaris yang pasti dari kerajaan surga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pengharapan yang penuh, bahagia yang Tuhan ungkapkan dalam firman-Nya ini memiliki beberapa alasan. Pertama,
pengharapan dalam Yesus Kristus tidak mengecewakan. Sama-sama kita katakan, pengharapan dalam Kristus Yesus tidak mengecewakan. Percayakah saudara bahwa kita semua yang memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, oleh karena kita sudah menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, kita memiliki pengharapan di dalam Dia Yesus Kristus yang tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan dalam Yesus Kristus ini tidak akan pernah mengecewakan. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Itulah sebabnya kita semua mendapatkan apa yang ada dalam pengharapan yang Tuhan katakan dalam firman-Nya ini bagi kita sekalian. Apa yang membuat pengharapan dalam Yesus Kristus ini tidak pernah mengecewakan? Karena apa yang Dia janjikan telah dimeteraikan, bukan oleh emas dan perak, bukan oleh cap yang dibuat oleh manusia, tetapi meterainya adalah curahan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena itu saudara yang kasih, pengharapan kita yang pasti di dalam Tuhan, yang telah menerima bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, itu merupakan suatu pengharapan yang sungguh-sungguh pasti dan tidak pernah mengecewakan kita sekalian, karena itu semua sudah dimeterai oleh tumpahan darah yang sangat mahal, darah Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, Tuhan menjanjikan keselamatan dan hidup yang kekal. Alkitab mengatakan, apa yang Bapa di surga janjikan itu adalah hal yang tidak dapat binasa. Oleh sebab itu, pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus juga adalah pengharapan yang tidak dapat binasa. Keselamatan dan hidup yang kekal dalam Kristus tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Kenapa? Karena ketiga hal ini telah dimeteraikan oleh darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib itu, dan terjamin bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Inilah pengharapan sejati yang kita miliki sebagai orang yang percaya. Bukan pada hal-hal yang fana, yang dapat berubah, tetapi pada kehidupan kekal, keselamatan yang abadi, yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Yang penerapan itu kita alami dalam hidup kita, melalui iman yang kita bangun, yang kita dasarkan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Raja atas segala raja, yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, pengharapan mengecewakan jika didasarkan pada hal-hal yang fana. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa pengharapan kepada hal-hal yang fana bisa mengecewakan? Karena hal-hal yang fana seperti kekayaan bisa berubah. Hari ini orang bisa kaya, besok dia bisa bangkrut dan tidak memiliki apa-apa lagi. Berarti kekayaan adalah sesuatu yang fana, yang mudah berubah, yang mudah cemar, yang mudah layu, yang mudah hancur. Hal-hal yang fana seperti orang juga bisa berubah. Karena itu, ketika seseorang misalnya menikah, sudah menjadi kebiasaan di dalam tata cara ibadat pernikahan, akan ada janji nikah yang diucapkan oleh mempelai pria maupun mempelai wanita. Saudara sudah mengucapkan suatu janji, yang dilakukan itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa menerima si A, si B sebagai suami, sebagai istri yang Tuhan berikan, dan mau hidup bersama selama keduanya hidup, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dan hanya maut yang dapat memisahkan. Itu merupakan janji dari pasangan nikah ketika pernikahan itu berlangsung di sebuah gereja. Tapi kenyataannya, apa yang mereka sudah ucapkan sebagai suatu ikrar nikah, bahwa mereka tidak bertanggung jawab terhadap janji itu, sehingga ada suami tinggalkan istri, istri tinggalkan suami dan anak-anak. Dan inilah yang disebutkan sebagai orang yang bisa berubah, yang bisa cemar, yang bisa binasa.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kehormatan dan nama baik yang kita miliki, itu juga bisa cemar. Kekuatan dan kesehatan yang mungkin saat ini kita miliki, itu juga bisa menjadi layu. Segala sesuatu di muka bumi ini, sehebat-hebatnya orang itu, atau sekaya-kayanya orang memiliki kekayaan, memiliki harta benda, semua ini saudara-saudara, ada batasnya, ada ujungnya, ada akhirnya, ada matinya. Karena itu ketika kita menaruh pengharapan kita pada hal-hal yang fana ini, pasti akan berakhir dengan kekecewaan demi kekecewaan. Saudara, ketika kita mengalami kekecewaan, ini akan menggerogoti iman kita, menguras hati kita, sehingga kita bisa mengalami kekeringan. Tidak ada gairah lagi dalam berdoa, tidak ada gairah lagi di dalam menyembah, tidak ada gairah lagi di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Tidak ada gairah lagi untuk menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang berlangsung saat ini, dan tidak bergairah lagi di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena pengharapan kita didasarkan pada hal-hal yang fana, sehingga itu berujung pada kekecewaan. Dan hal ini mematikan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, jangan sampai kita meletakkan pengharapan kita pada hal yang salah, pada hal yang fana. Karena hal ini semua akan mendatangkan kekecewaan demi kekecewaan yang bisa menggerogoti iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, pengharapan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Hari ini Tuhan datang memberikan kepada kita suatu pengharapan yang tidak dapat binasa melalui kebenaran firman-Nya yang kita dengarkan. Suatu pengharapan yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Inilah sumber sukacita kita yang sejati, yang terjamin 100%, tidak akan binasa, tidak akan cemar, dan tidak akan layu oleh situasi apapun yang ada di dalam dunia ini. Saudara, kita semua sebagai manusia pasti mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan dalam hidup ini. Baik pengalaman dengan suami atau istri, pengalaman kita sebagai anak dengan orang tua kita, dan sebagainya. Dan hal-hal yang seperti ini dapat mengecewakan kita. Hari ini kita sedang berada di zaman akhir dari akhir zaman ini. Karena itu firman Tuhan mengatakan supaya kita berjaga-jaga, karena keadaan yang akan kita hadapi bukan semakin baik, tetapi semakin membawa manusia mencintai diri sendiri dan tidak lagi mengindahkan ibadah kepada Tuhan. Lebih cinta kepada benda-benda yang fana daripada menaruh pengharapan yang pasti pada Tuhan yang telah memberikan kepada kita jaminan untuk memperoleh bagian dalam apa yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Saudara-saudara, kalau selama ini kita menaruh pengharapan kita pada sumber yang salah, pada sumber yang mengecewakan, yang mudah berubah, mari kita ambil keputusan untuk kita bertobat sungguh-sungguh. Kita tinggalkan semua pengharapan yang salah yang selama ini kita letakkan dalam hidup kita, yang membawa kekecewaan bagi diri kita. Kita tinggalkan itu, kita bertobat. Lalu kita meletakkan pengharapan kita pada sumber yang benar, sumber yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yaitu pada Tuhan Yesus Kristus. Dialah batu karang pengharapan
yang tidak akan berubah, yang tetap kokoh dan teguh dalam setiap situasi zaman, dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengharapan yang hidup akan menguatkan kita pada saat kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan yang menguji iman kita. Rasul Petrus sendiri mengatakan tadi dalam firman Tuhan, bahwa ada pencobaan, ada ujian-ujian yang bisa kita hadapi dalam kehidupan kita untuk menguji iman kita, walaupun mungkin kita tidak melakukan dosa yang besar seperti yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengenal Allah. Ujian-ujian iman dan cobaan-cobaan dalam kehidupan ini, hal-hal itu saudara bisa membawa duka nestapa, bisa membawa luka. Entah hal-hal itu berupa penyakit, kehilangan, kegagalan, kekalahan. Mungkin kita tertipu oleh orang yang kita sungguh percayai dalam usaha kita. Ada konflik mungkin yang terjadi dalam hubungan kita, di rumah tangga, atau mungkin dengan tetangga, atau mungkin dengan orang di tempat pekerjaan kita. Orang-orang yang dekat kita tinggalkan kita. Suami tinggalkan istri dan anak-anak. Istri tinggalkan suami dan anak-anak. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini semua merupakan ujian-ujian dan cobaan-cobaan dalam hidup yang dapat membawa duka dan luka. Dan hal seperti ini, kalau kita tidak memiliki pengharapan yang benar kepada Tuhan, akan menimbulkan suatu pertanyaan, mempertanyakan kasih dan kehadiran Tuhan. Apakah Tuhan mengasihi saya? Apakah Tuhan peduli dengan saya? Apakah Tuhan memperhatikan saya? Apakah Tuhan hadir ketika saya mengalami kondisi-kondisi seperti ini dalam kehidupan saya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan muncul dalam hati kita yang sedang meragukan kasih dan kehadiran Tuhan. Saat pengharapan kita letakkan pada hal-hal yang fana dan bukan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ujian iman yang kita alami dalam hidup ini seringkali diizinkan oleh Tuhan justru supaya kita bisa mengoreksi diri kita, bisa melihat diri kita, bisa mengevaluasi diri kita, seberapa murni iman kita yang kita letakkan kepada Tuhan selama ini. Seberapa murni motivasi kita di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Apakah iman kita didasarkan pada pengharapan yang benar kepada Kristus atau pada hal-hal yang fana? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau pengharapan kita letakkan pada hal-hal yang fana, maka hal-hal ini ketika ujian coba dalam hidup ini pasti akan menghancurkan, mengecewakan, bahkan membuat kita terpuruk. Tetapi kalau kita memiliki pengharapan yang benar yang kita letakkan pada Tuhan kita Yesus Kristus, maka hal-hal ini saudara akan membuat iman kita semakin murni dan pengabdian kita kepada Tuhan semakin sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita memiliki pengharapan yang benar, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, yang kita miliki ada dalam Yesus Kristus. Karena semua ini Dia sudah kerjakan secara tuntas, sempurna, selesai di atas kayu salib. Dia menebus kita melalui tumpahan darahnya dari segala dosa kita, dan Dia mengangkat kita dari segala kegagalan dalam kehidupan ini. Kita memiliki pengharapan bahwa kita ada dalam kendali kekuasaan dan pemerintahan tangan Tuhan yang kuat. Dia yang melindungi, Dia yang memelihara. Bahkan saat kita mengalami kesusahan, saat kita mengalami penderitaan, saat kita mungkin terpuruk dalam hidup kita, Dia yang memegang kendali atas kehidupan kita.
karena kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Dia yang sudah memberikan kepada kita suatu bagian yang tidak dapat binasa dengan melahirbarukan kita oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kita semua yang ada di tempat ini memiliki pengharapan akan kasih Bapa yang tidak berkesudahan, kasih Bapa yang tidak bersyarat, kasih-Nya yang mau menerima setiap kita ketika kita datang kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun kita datang, Dia tidak akan pernah menolak kita. Dia mau menerima kita, membuka tangannya, memeluk, merangkul kita dan mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada Bapa kita di surga, yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal ini, yang selalu membuka tangannya untuk menerima kita yang datang kepadanya, bahkan di saat-saat di mana kita mengalami kelemahan, kelelahan, kelesuan, keletihan, menanggung beban berat, dan bahkan mungkin kita sedang terpuruk dan jatuh. Dia tetap menyatakan kasih dengan tangan yang terbuka, mau menerima kita yang datang kepada Tuhan dan meletakkan pengharapan kita pada dasar yang benar, yang tidak tergoyahkan, yang kokoh, yang kuat. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, yang sudah mendapatkan jaminan dari Tuhan, karena kita sudah menerima bagian yang tidak akan dapat binasa, yaitu kelahiran baru yang dikerjakan oleh Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati, maka kita pasti terdorong untuk lebih sungguh-sungguh untuk menyatakan syukur kita, terima kasih kita, karena kita telah menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tersimpan di dalam surga, di mana tidak ada lengat, tidak ada karat yang merusakkannya, tidak ada pencuri yang bisa mencurinya. Itu berarti keselamatan dan hidup kekal kita terjamin aman, karena kita meletakkan pengharapan kita yang pasti kepada Yesus Kristus yang tidak berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.